Amanat Agung. Renungan diinspirasi dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus menuliskan, sesaat sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan wasiat untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil dan membaptis. Karenanya, wasiat yang sering disebut sebagai amanat agung ini sering dihubungkan dengan misi penginjilan ke seluruh dunia. Misi ini dijalankan dengan penuh semangat oleh para rasul pada gereja awal, disertai tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda dalam ayat 16-17 adalah karunia dan mujizat yang banyak terjadi saat para rasul berkarya, yang diperlukan untuk menguatkan dan meyakinkan banyak orang. Bagaimana dengan kita yang hidup di masa 2000 tahun sesudah wasiat itu diberikan? Bagaimana kita menghayati perintah misi penginjilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita harus pergi jauh dalam suatu misi besar? Dan apakah tanda-tanda yang menyertainya masih terjadi? Saya merasa misi Kristus bisa dijalankan dalam lingkungan di mana kita hidup. Dalam keluarga, di tempat kerja, antar tetangga. Saat menghadapi kenyataan adik saya harus cuci darah, saya merasakan dunia seakan runtuh. Menemaninya melalui semua proses awal adalah cobaan yang sangat berat. Doa-doa penuh derayan air mata seperti tidak terjawab. Tapi belakangan saya mengerti, kasih-Nya membuat saya mampu terus mengimani bahwa Tuhan bekerja menurut caranya. Bulan demi bulan saat proses dialisis menjadi bagian rutin dalam hidup adik saya melihat dia memiliki semangat luar biasa untuk tetap bekerja dan menjalani hidupnya sama seperti saat dia belum tergantung mesin dialisis. Tuhan terus menyertai dan menguatkan. Saya membaca kesembuhan itu sedang terjadi dan akan sungguh jadi nyata. Mujizat masih terjadi sekarang, dan Tuhan terus menyertai umat-Nya. Mengimani nilai-nilai Injil adalah bentuk konkret pewartaan misi Kristus. Kita beriman walaupun tidak melihatnya atau tidak mengalami mujizatnya, namun tetap percaya padanya. Seluruh kitab suci, khususnya pasal-pasal dalam Ibrani 11, adalah peneguhan bahwa kita bukan sekedar dipanggil untuk percaya dan mengenal Tuhan, tapi juga untuk bekerjasama dengannya. Atau seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 1, kita tergabung dengannya dalam misinya. Bapa, aku menyadari bahwa jika aku tidak bekerja sama denganmu dalam iman untuk menyelesaikan rencanamu, aku tidak akan mengalami Engkau secara penuh
seperti yang Engkau kehendaki. Beri aku iman yang terus bertumbuh untuk memampukan aku melakukan perbuatan besar bagi kerajaan-Mu. Dan aku tahu Engkau menyertai aku sampai akhir zaman.